Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Abdullah dengan NIM 19.600.33, mahasiswa dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Di video ini saya akan membahas materi mengenai persamaan diferensial. Terdapat 7 subbab dari materi persamaan diferensial. Apa saja itu? Silahkan simak video berikut ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengantar dari persamaan diferensial. Adapun definisi persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap suatu variabel bebas. Contohnya yaitu dy per dx tambah 3x sama dengan 0, di mana y merupakan variabel terikat dan x merupakan variabel bebas. Adapun notasi untuk turunan pertama sampai turunan ke n, untuk fx, yx, notasi D, dan Leibniz dapat kita lihat pada tabel ini. Dan juga yang perlu kita ketahui yaitu orde dan derajat. Orde adalah turunan tertinggi dalam persamaan diferensial, sedangkan derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi dari persamaan diferensial. Contohnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat tambah dy per dx tambah 5xy sama dengan 0. Ini merupakan contoh orde 2 derajat 1. Adapun yang akan saya bahas pada video ini yaitu yang pertama materi persamaan diferensial orde 1 yang memuat variabel dapat dipisah, homogen, non-homogen, eksak, non-eksak, linear, dan Bernoulli. Untuk yang materi kedua yaitu persamaan diferensial orde n atau orde tinggi yang memuat homogen dan non-homogen. Materi ketiga yaitu linear Cauchy-Euler. Materi keempat sistem persamaan diferensial biasa, dan yang terakhir yaitu transformasi Laplace. Selanjutnya kita beralih ke video selanjutnya yaitu materi persamaan diferensial orde 1. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu persamaan diferensial linear orde 1 yang memuat variabel terpisah, homogen, dan non-homogen. Adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan sebelum memasuki materi ini yaitu yang pertama turunan fungsi, yang kedua notasi, dan yang terakhir sifat-sifat pengintegralan. Dan yang perlu kita ketahui juga yaitu PD linear orde 1, di mana PD linear orde 1 fx, y aksen sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk mxy dy per dx ditambah nxy sama dengan 0 atau mxy dy tambah nxy dx sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada submateri pertama yaitu variabel terpisah. Adapun pengertian dan bentuk umum dari variabel terpisah yaitu persamaan diferensial terpisahkan atau separable differential equation adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk umum persamaan diferensial variabel terpisah. Konsepnya yaitu 3x dx sama dengan 2y dy, di mana 3x dx merupakan peubah x dan 2y dy merupakan peubah y. Dan solusi umumnya yaitu y sama dengan fx. Bentuk umum dari variabel dapat dipisah yaitu mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Dan solusinya yaitu integral mx dx tambah integral ny dy sama dengan c. Kemudian reduksi ke variabel dapat dipisah. Bentuk PD-nya yaitu m1x n1y dx ditambah m2x n2y dy sama dengan 0. Jika direduksi maka 1 per n1y m2x dan diperoleh m1x per m2x dx tambah n2y per n1y dy sama dengan 0. Solusinya yaitu integral m1x per m2x dx ditambah integral n2y per n1y dy ditambah c. Kemudian kita masuk ke contoh soal variabel terpisah. y per dx sama dengan 1 ditambah y per 2 ditambah x.
Pertama, kita mengarahkan ke bentuk umum dan ruas kanan dijadikan 0, maka dy per 1 tambah y dikurang dx per 2 tambah x sama dengan 0. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas, maka integral dy per 1 tambah y dikurang integral dx per 2 tambah x sama dengan integral 0. Maka hasil integralnya yaitu ln 1 tambah y dikurang ln 2 tambah x sama dengan ln c. Adapun syarat bahwa pengurangan diubah menjadi pembagian, sehingga ln 1 tambah y per 2 tambah x sama dengan ln c. Kemudian bentuk ini kita kali silang, maka diperoleh 1 tambah y per 2 tambah x sama dengan c. Hasil kali silang, kemudian angka 1 dipindahkan ke ruas kanan, maka 1 tambah y sama dengan c dikali 2 ditambah x. Maka kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial variabel terpisah, yaitu y sama dengan c dikali 2 ditambah x dikurang 1. Kemudian kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu homogen. Adapun bentuk umum dari persamaan homogen ini, fungsi f xy disebut fungsi homogen berderajat n jika terdapat sedemikian sehingga f tx ty sama dengan t pangkat n f xy, dengan n disebut order dari fungsi homogen f xy. Adapun langkah-langkah dalam menentukan persamaan umum yaitu yang pertama, gunakan transformasi y sama dengan ux, maka dy sama dengan x du ditambah u dx, atau x sama dengan uy, maka dy sama dengan y dy ditambah u du. Yang kedua, persamaan diferensial homogen tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Kemudian, gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Kemudian, gantilah U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX, dan U sama dengan XY jika menggunakan transformasi X sama dengan UY untuk mendapatkan kembali variabel semula. Kemudian, kita masuk ke contoh soal homogen. X, Y aksen dikurang Y dikurang X sama dengan 0. Persamaan diferensial ini tidak dapat dipisahkan, namun persamaan diferensial ini adalah homogen. Y aksen sama dengan Y ditambah X per X. Maka dy per dx sama dengan Y ditambah X per X. Kita misalkan Z sama dengan Y per X, maka Y sama dengan X dikali Z. Maka diperoleh dy per dx sama dengan Z ditambah X dz per dx. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial. Maka diperoleh dy per dx sama dengan Y ditambah X per X, Z ditambah X dz per dx sama dengan X Z ditambah X per X. Z ditambah X dz per dx sama dengan Z tambah 1. X dz per dx sama dengan 1. Maka dz sama dengan 1 per X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Maka integral dz sama dengan integral 1 per X per dx. Z ditambah C1 sama dengan ln X ditambah C2. Z dikurang ln C sama dengan C. Kemudian kita kembalikan kembali ke Z sama dengan Y per X karena bukan dalam solusi ya. Maka diperoleh Y per X dikurang ln X sama dengan C. Y kurang X ln X sama dengan C. Y sama dengan X ln X ditambah CX. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan X ln X ditambah C. Kemudian kita masuk pada submateri yang terakhir yaitu persamaan non-homogen.
Adapun bentuk umum yaitu AX tambah BY tambah C DX ditambah PX tambah QY ditambah R DY sama dengan 0, di mana A, B, C, P, Q, R merupakan suatu konstanta. Adapun bentuk-bentuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu bentuk A per P tidak sama dengan B per Q, atau AQ dikurang BP tidak sama dengan 0. Tahap penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan himpunan penyelesaian X1 Y1 dari sistem persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan PX tambah QY tambah Q sama dengan 0. Kemudian substitusi X1, Y1 ke Y sama dengan U tambah X1 dan Y sama dengan V tambah Y1. Kemudian tentukan X sama dengan U ditambah X1, maka DX sama dengan DU. Dan Y sama dengan V tambah Y1, maka DY sama dengan DV. Kemudian kita substitusi ke dalam soal dan kita menyelesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Kemudian untuk bentuk yang kedua, yaitu A per P sama dengan B per Q tapi tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP sama dengan 0. Adapun tahap penyelesaiannya yaitu misalkan AX tambah BY sama dengan Z, lakukan AX tambah BY sama dengan Z, maka A DX tambah B DY sama dengan DZ. Kemudian substitusi ke dalam soal dan selesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Kemudian untuk bentuk yang ketiga yaitu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Tahap penyelesaiannya, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan CR sama dengan M, di mana M itu bernilai konstanta, misalkan AX tambah BY tambah C sama dengan M, dikali PX ditambah QY ditambah R. Kemudian kita masuk pada contoh soal materi non-homogen. X dikurang 2Y dikurang 5DX ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 4DY sama dengan 0. Yang pertama kita mencari konstanta, maka A sama dengan 1, B sama dengan minus 2, C sama dengan minus 5, P sama dengan 2, Q sama dengan minus 4, dan R sama dengan minus 4. Kemudian kita menggunakan rumus AQ dikurang BP sama dengan 0, maka diperoleh 1 dikali 4 dikurang minus 2 dikali 2 sama dengan 0. Ini merupakan pemisalan, kemudian kita substitusi ke soal. X dikurang 2Y sama dengan Z, dan DX dikurang 2Y sama dengan DZ. Kemudian kita pisahkan antara Z dengan Z dan Y dengan Y. Maka Z dikurang 5 dikali DY ditambah 2 DY ditambah 2Z dikurang 4. Nah, setelah PD terpisah di sini, Z dikurang 5 DZ ditambah 4Z dikurang 14 DY sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi 4Z dikurang 14. Maka dihasilkan Z dikurang 5 DZ ditambah 4Z dikurang 14 DY sama dengan 0 per 4Z dikurang 14. Kemudian kita integralkan kedua ruas, maka diperoleh Z dikurang 5 per 4Z dikurang 14 ditambah DY sama dengan 0. Integral Z dikurang 5 per 4Z dikurang 14 DZ ditambah integral DY sama dengan 0. 14 integral 1 ditambah minus 3 per 2 per Z dikurang 7 per 2 DZ tambah Y sama dengan C. 1/4 dikali Z dikurang 3 per 2 ln Z dikurang 7 per 2 ditambah Y sama dengan C. Maka diperoleh penyelesaian umum non-homogen yaitu 2X dikurang 3 ln mutlak X dikurang 2Y dikurang 7 per 2 ditambah 4Y sama dengan C.
Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu PD eksak dan non-eksak. Adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu integral parsial dan turunan parsial. Yang pertama yaitu persamaan diferensial eksak. MXY dx tambah NXY dy sama dengan 0, di mana do M per do Y sama dengan do N per do X. Adapun untuk mencari Y konstan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyelesaikan fxy sama dengan integral MXY dx tambah CY. Yang kedua mencari solusi CY dengan cara do F per do Y sama dengan NXY. Dan selanjutnya substitusi nilai CY ke F XY. Kemudian untuk mencari X konstan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyelesaikan fxy sama dengan integral N XY dy ditambah Cx. Yang kedua mencari solusi Cx dengan cara do F per do X sama dengan M XY. Kemudian substitusi nilai Cx ke F XY. Kemudian kita masuk pada contoh soal persamaan diferensial eksak. 3x kuadrat ditambah 3xy kuadrat dx dikurang 3x kuadrat y dikurang 3y kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0. Kemudian kita membuktikan apakah persamaan ini eksak dengan memasukkan di bentuk umum, yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X. Kita masukkan nilai M dan N, maka do dikali 3x kuadrat ditambah 3xy kuadrat per do Y sama dengan do dikali 3x kuadrat Y dikurang 3y kuadrat ditambah 2y per do X. Hasilnya yaitu 6xy sama dengan 6xy. Ini memenuhi eksak. Kemudian kita mencari eksak Y. Fxy sama dengan integral MXY dx tambah CY. Kemudian kita masukkan nilai M. Jadi integral 3x kuadrat ditambah 3xy kuadrat dx ditambah CY. Maka hasil integralnya yaitu x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat y kuadrat ditambah CY. Kemudian do f x, y per do y sama dengan nxy. Ini merupakan persamaan bentuk umum. Kemudian kita masukkan nilai do f xy dan nxy. Maka do f x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat y kuadrat tambah cy per do y sama dengan n dikali 3x kuadrat y dikurang 3y kuadrat ditambah 2y. Kemudian diturunkan terhadap y. Maka 3x kuadrat ditambah y ditambah cy sama dengan 3x kuadrat y dikurang 3y kuadrat ditambah 2. Maka hasil turunannya yaitu cy sama dengan minus 3y kuadrat ditambah 2y. Kemudian kita integralkan terhadap dy, maka cy sama dengan integral minus 3y kuadrat ditambah 2y dy. Hasil integralnya yaitu cy sama dengan minus y pangkat 3 ditambah y kuadrat ditambah d. Maka solusinya yaitu f xy sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat y kuadrat ditambah y kuadrat dikurang y pangkat 3 ditambah d. Solusi umum ini dianggap konstan. Kemudian kita mencari eksak x. Fxy sama dengan integral n xy dy ditambah cx. Kemudian kita masukkan nilai n, maka integral 3x kuadrat y dikurang 3y kuadrat ditambah 2y dy ditambah cx. Maka didapatkan hasil integralnya yaitu 3 per 2x kuadrat y kuadrat dikurang y pangkat 3 ditambah y kuadrat ditambah ck. Kemudian do fxy per do x sama dengan mxy yang merupakan persamaan umum, kita masukkan nilai do fxy dan mxy. Maka
Do F 3/2 X kuadrat Y kuadrat dikurang Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat ditambah CX per do X sama dengan M dikali 3X kuadrat ditambah 3XY kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap Y, menghasilkan 3XY kuadrat ditambah CX sama dengan 3X kuadrat ditambah 3XY kuadrat. Maka hasil turunannya yaitu C aksen X sama dengan 3X kuadrat. Kemudian diintegralkan terhadap X, maka CX sama dengan integral 3X kuadrat dx. Hasil integralnya yaitu CX sama dengan X pangkat 3 ditambah D. Maka didapat solusi umum yaitu Fxy sama dengan X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y pangkat 3 ditambah D. Solusi ini dianggap konstan. Kemudian kita masuk pada materi persamaan diferensial non-eksak. MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Di mana do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Solusi PD non-eksak sama dengan faktor integrasi. Pertama, untuk mencari Y konstan, langkah-langkahnya yaitu menyelesaikan Fxy sama dengan integral MXY dx ditambah CY. Kemudian mencari solusi CY dengan cara do F per do Y dengan do F per do Y sama dengan N XY. Kemudian substitusi nilai CY ke F XY. Kemudian untuk mencari X konstan, caranya langkah-langkahnya yaitu menyelesaikan Fxy sama dengan integral NXY dy tambah CX. Kemudian mencari solusi CX dengan cara do F per do X sama dengan MXY. Kemudian substitusi nilai CX ke Fxy. Adapun tabel faktor integrasi dapat dilihat pada slide. Kemudian kita masuk pada contoh soal persamaan diferensial non-eksak. 2x pangkat 3 y kuadrat ditambah 4x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat ditambah xy pangkat 4 ditambah 2y dx ditambah 2 kali y pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x dy sama dengan 0. Yang pertama adalah kita memeriksa apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Misalkan M sama dengan 2x pangkat 3 y kuadrat ditambah 4x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat ditambah xy pangkat 4 ditambah 2y. Dan N sama dengan 2 dikali y pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x. Untuk mengetahui apakah persamaan ini eksak atau tidak, maka kita perlu mencari turunan parsialnya. Maka do M per do Y sama dengan 4x pangkat 3y ditambah 4x kuadrat ditambah 4xy ditambah 4xy pangkat 3 ditambah 2. Dan do N per do X sama dengan 4xy ditambah 2. Di sini do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka PD ini tidak eksak. Agar PD ini eksak, maka kita harus mencari faktor integrasi. Faktor integrasinya berbentuk E pangkat integral Px dx. Kita mencari Px-nya dulu. Di sini di bagian bawah, Px sama dengan do M per do Y per do N per do X per N. Kita masukkan nilai yang sudah ada, maka Px sama dengan 4x pangkat 3y ditambah 4x kuadrat ditambah 4xy ditambah 4xy pangkat 3 ditambah 2 dikurang 4xy ditambah 2. Kemudian kita menyelesaikannya sehingga mendapatkan nilai Px sama dengan 2. Kemudian kita integralkan nilai Px karena Px hanya bergantung terhadap variabel x. Maka kita dapatkan faktor y. Jadi di sini E pangkat integral Px dx sama dengan E pangkat x kuadrat. Kemudian kita kalikan faktor integrasi Px sama dengan E
pangkat X kuadrat ke dalam soal untuk mendapatkan PD eksak. Maka E pangkat X kuadrat dikali 2X pangkat 3Y kuadrat ditambah 4X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat ditambah XY4 ditambah 2Y dx ditambah E pangkat X kuadrat 2 dikali Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X dy sama dengan 0. Maka E pangkat X kuadrat dikali 2X pangkat 3Y kuadrat ditambah 4X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat ditambah XY4 ditambah 2Y dx ditambah 2E pangkat X kuadrat dikali Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X sama dengan ditambah X dikali dy sama dengan 0. Kemudian kita periksa apakah persamaan ini sudah eksak atau tidak. Misalkan M sama dengan E pangkat X kuadrat dikali 2X pangkat 3Y kuadrat ditambah 4X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat ditambah XY pangkat 4 ditambah 2Y dikali dx. Dan N sama dengan 2E pangkat X kuadrat dikali Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X. Kita mencari turunannya, maka do M per do Y dx ditambah do N per do X dy sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus. Hasilnya do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan ini sudah eksak. Kemudian, misalkan dipilih N untuk diintegralkan, maka nilai Y dianggap konstan. Fxy sama dengan integral N xy dx ditambah cx. Kemudian masukkan nilai N dan integralkan terhadap Y. Maka integral 2EX kuadrat dikali Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X dy ditambah cx. Hasil integralnya yaitu E pangkat X kuadrat dikali 1/2 Y pangkat 4 ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah 2XY ditambah CX. Maka didapatkan persamaan bentuk umum yaitu do F per do X sama dengan M. Kemudian kita masukkan nilai do F dan M, sehingga menghasilkan E pangkat X kuadrat dikali 2X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 4X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat ditambah XY4 ditambah 2Y. Kemudian didapatkan hasil turunan terhadap X, yaitu C aksen X sama dengan 0. Kemudian DC per DX sama dengan 0, kita pindahkan DX ke ruas kanan. Maka DC sama dengan 0 DX. Kemudian integralkan kedua ruas. Integral DC sama dengan integral 0 dx. Maka C sama dengan C. Ketika 0 diintegralkan, maka hasilnya adalah konstan. Kemudian kita telah mendapatkan solusinya, yaitu Fxy sama dengan EX kuadrat dikali 1/2 Y pangkat 4 ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah 2XY. Maka solusi umum dari PD eksak yaitu Fxy sama dengan E pangkat X kuadrat dikali 1/2 Y pangkat 4 ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah 2XY ditambah C. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu persamaan diferensial linear dan Bernoulli. Adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu yang pertama turunan pembagian, yang kedua aturan rantai, yang ketiga aturan penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir yaitu aturan perkalian. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Submateri yang pertama yaitu PD linear orde 1. Adapun pengertian dan bentuk umum yaitu persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Bentuk umumnya dy per dx ditambah y dikali px sama dengan qx. Faktor integrasinya yaitu integral e pangkat integral px dx, dan solusi umumnya yaitu
YE pangkat integral PX dx sama dengan integral XE pangkat integral PX dx dikali dx ditambah C. Kemudian kita masuk pada contoh soal persamaan diferensial linear orde 1. Y sama dengan dx ditambah xy kuadrat ditambah x dikurang y dy sama dengan 0. Persamaan ini belum memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear orde 1. Yang pertama kita lakukan yaitu kedua ruas dibagi y dy. Maka diperoleh dx per dy ditambah xy kuadrat ditambah x dikurang y per y sama dengan 0. Kemudian kita menyederhanakan persamaannya, maka dx per dy ditambah xy ditambah x per y dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan angka x per y dikurang 1, sehingga diperoleh dx per dy ditambah xy sama dengan minus x per y ditambah 1. Kemudian kita menentukan nilai px yang disimbolkan dengan a setelah diintegralkan, serta nilai qx. Maka px sama dengan a, di mana disimbolkan a sama dengan integral x dx sama dengan x kuadrat per 2. Dan qx sama dengan minus xy ditambah 1. Maka diperoleh y sama dengan e pangkat minus a dikali integral qx kali e pangkat a dx ditambah k. Kemudian kita substitusi nilai a dan qx. Maka y sama dengan e pangkat minus x kuadrat per 2 dalam kurung integral minus x per y ditambah 1 dikali e pangkat x kuadrat per 2 dx ditambah k. Kemudian kita gunakan sifat e pangkat ln x sama dengan x. Maka y sama dengan 2 per x kuadrat dalam kurung integral minus x per y tambah 1 dikali x kuadrat per 2 dx ditambah k. Kemudian operasikan minus x per y ditambah 1 dikali x kuadrat per 2. Maka y sama dengan 2 per x kuadrat dalam kurung integral minus x pangkat 3 ditambah x kuadrat y per 2y dikali dx ditambah k. Kemudian kita operasikan pengintegralannya. Maka y sama dengan 2 per x kuadrat dikali minus 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3y per 24y ditambah k. Maka kita mendapatkan solusi umum persamaan diferensial biasa linear orde 1, yaitu y sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 4xy per 12y ditambah k. Kemudian submateri yang kedua yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Adapun pengertian dan bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial Bernoulli adalah salah satu bentuk dari persamaan diferensial biasa orde 1 yang memiliki bentuk umumnya dy per dx ditambah pxy sama dengan qx kali y pangkat alfa, di mana alfa itu real, tidak sama dengan 0, dan tidak sama dengan 1. Kemudian kita masuk pada contoh soal PD Bernoulli. dy per dx ditambah y dikali 1 per x sama dengan y kuadrat dikali x kuadrat dikurang 3x. Pertama kedua ruas dibagi 1 per y kuadrat. Maka 1 per y kuadrat dy per dx sama dengan 1 per y dikali 1 per x sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Kita misalkan z sama dengan 1y, maka turunan dari dz per dx sama dengan minus 1 per y kuadrat dy per dx sama dengan 1 per y kuadrat dy per dx sama dengan minus dz per dx. Kemudian kita substitusi nilai 1 per y kuadrat dy per dx sama dengan minus dz per dx ke persamaan sebelumnya.
maka diperoleh minus dz per dx sama dengan z kali 1 per x sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Kemudian kedua ruas kita kalikan minus 1. Maka dz per dx ditambah z dikali minus 1 per x sama dengan 3x dikurang x kuadrat. Kemudian kita mencari solusinya, yaitu ze pangkat integral minus 1 per x dx sama dengan integral 3x dikurang x kuadrat dikali pangkat minus 1 per x dx. Kemudian faktor integrasinya yaitu pangkat minus integral 1 per x dx sama dengan pangkat minus ln x sama dengan ln x pangkat minus 1 sama dengan 1 per x. Z dikali 1 per x sama dengan integral 3x dikurang x kuadrat dikali 1 per x dx tambah c. 1 per y dikali 1 per x sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 per 2x pangkat 3 ditambah c. Maka kita peroleh solusi persamaan diferensial Bernoullinya yaitu 1 per y sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 per 2x kuadrat ditambah cx.